Resident Playbook dimulai dengan Oh Iyong yang bermimpi tentang utangnya yang sangat besar dan fakta bahwa ia telah berhenti menjadi dokter. Ia terbangun dalam keadaan panik dan pergi ke bank, di mana ia mengetahui bahwa ia harus membayar kembali saldo giro sebesar 50 juta won pada minggu berikutnya. Karena ia tidak mampu melakukannya, bank mengharuskannya untuk menyerahkan surat keterangan kerja, sesuatu yang tidak lagi dimilikinya. Upayanya untuk menjelaskan betapa ia tidak suka menjadi dokter tidak digubris, dan menghadapi ancaman hukum, ia terpaksa kembali ke rumah sakit tempat di mana ia pernah magang. Melalui percakapan dengan saudara perempuannya, Oh Juyong, kita mengetahui bahwa keluarga mereka bangkrut setelah ayah mereka ditipu oleh seorang teman. Kehancuran finansial ini juga menghancurkan peluang Iyong untuk menjalankan rumah sakit. Sebuah janji yang dibuat ayahnya agar dia bisa berhenti kuliah setelah magang. Di cabang Jongno dari Yuljem Medical Center, para residen tahun pertama diperkenalkan. Kim Sabi adalah seorang jenius klasik, terobsesi dengan kesempurnaan tetapi kurang memiliki kecerdasan emosional. Pyo Nam Kyung adalah mantan teman sekelas Iyong di sekolah menengah, meskipun dia sepertinya tidak dapat mengingat dengan benar. Om Jail, seorang mantan idola K-pop, sekarang berkomitmen pada bidang kedokteran tetapi sering membuat mentornya frustasi dengan usahanya yang terlalu bersemangat dan sebagian besar salah arah. Iyong ditugaskan untuk mengamati operasi sesar yang dilakukan oleh Profesor So Jong Min yang terkenal sangat ketat, yang dijuluki si penyihir oleh para dokter. Sementara itu, Sabi mencoba menyelesaikan tugas untuk mendapatkan formulir persetujuan yang ditandatangani oleh pasien kanker dengan presisi yang sangat tinggi, memperlakukannya seperti daftar periksa dan menunjukkan sedikit empati, yang menyoroti kurangnya sikap yang mencolok di depan pasien. Selama operasi, Iyong diminta untuk membuang jahitan dan ragu-ragu, tidak yakin di mana harus membuangnya, tetapi malah dikeluarkan dari ruang operasi karena tidak tahu bahwa jahitan itu seharusnya dibuang begitu saja. Kemudian terungkap bahwa dokter kandungan senior Iyong, Koo Do-won, juga merupakan saudara ipar saudara perempuannya. Dialah yang membantu mendapatkan posisi di rumah sakit, meskipun Iyong jelas tidak ingin berada di sana. Keesokan harinya, Duan meminta Iyong untuk mengawasi salah satu pasien Profesor Su. Iyong keliru mengira pasien sudah mengalami dilatasi penuh dan menelpon Profesor, tetapi ternyata salah. Sementara itu, Do-won mengamati secara mekanis Sabi dalam mendapati persetujuan dari pasien dengan kanker kambuhan dan mengomentari kurangnya rasa iba Sabi. Kemudian, ia melihat pasien yang sama akan melahirkan dan bergegas membawanya ke ruang bersalin. Namun persalinannya terjadi secara tak terduga di lorong. Meskipun menegurnya, Profesor So juga tersenyum tipis, mungkin mengakui pemikiran dan insting cepat Iyong. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, para residen akhirnya diizinkan pulang. Keesokan paginya, Chu yang berkomentar bahwa melahirkan bayi mungkin akan membuat Iyong kehilangan semangat. Tetapi di ruang bersalin lain, Iyong kembali menjadi dirinya yang enggan dan acuh tak acuh. Episode berakhir dengan seorang dokter yang mengenali Iyong mengisyaratkan adanya hubungan di masa lalu dan menggoda perkembangan karakter lebih lanjut.